Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Bertemu lagi kita pada hari Minggu ketiga di bulan Januari. Gak kerasa ya, tahu-tahu udah Minggu ketiga lagi. Waktu cepat berlalu. Kami Majelis Jemaat GKI Kebonjati beserta pengurus di tempat ini mengucapkan
selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kami juga menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu sekalian yang baru pertama mengikuti ibadah tempat ini, maupun yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online. Marilah kita semua di sini bersama-sama membangun jemaat di tempat ini, sehingga pada saatnya nanti kita akan berkembang menjadi jemaat dewasa. Ibadah kita minggu hari ini dilayani oleh Penatua Jeta Dahana. Beliau adalah seorang calon pendeta dari GKI Maulana Yusuf. Tidak ada warta lainnya, kita akan persiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat hening sejenak. Umat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Sebagai orang yang percaya, kita tentu menanti-nantikan momen yang tepat dalam hidup kita. Seperti misalnya ada peristiwa besar di mana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita, yang kadang bahkan tapi kita tidak sadarinya. Dalam Alkitab juga banyak mencatat peristiwa besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup orang-orang pilihannya. Namun sayang juga banyak orang yang kurang menyadari bahwa untuk mengalami momentumnya diperlukan respon yang benar dan tentu tindakan yang benar juga. Mari dengan berdiri kita serukan pujian Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kemar. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga terang, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, siapa dari kita yang nggak tahu permainan sepak bola? Ada yang nggak tahu nggak? Tahu semua ya? Nah, dalam permainan sepak bola, seorang pemain tuh bukan hanya menunggu bola yang datang, benar gak? Tapi justru dia juga akan melakukan upaya terbaiknya untuk menjemput bola, berlari mengejarnya, dan mengarahkan bola tersebut ke gawang lawan. Yang tujuannya satu, membuat gol. Terjadinya sebuah gol dalam sepak bola itu bukan suatu kebetulan. Itu merupakan hasil dari upaya para pemain. Itu merupakan satu momentum yang dibangun dari setiap usaha dan pemanfaatan situasi yang ada di lapangan. Momentum sejatinya merupakan hasil implikasi dari tindakan-tindakan sebelumnya. Melalui tema ibadah hari ini, yaitu menangkap momentum hidup, kita dimampukan agar mau melibatkan diri dalam momentum penting yang Tuhan sediakan bagi kita, umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di sini maupun yang di rumah, apapun yang menjadi pergumulan kita masing-masing, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita seiring juga dengan naikkan doa pengakuan dosa. Kita akan menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dosa-dosa kami dan saat ini kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa sikap dan tindakan kami sehari-hari masih belum mencerminkan sikap seorang murid Tuhan. Kami masih bersikap pasif dalam menentukan momentum hidup. Padahal kami diharapkan dapat aktif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam kehidupan ini. Ampunilah kami dan arahkanlah kami agar dapat berkomitmen penuh untuk memusatkan pengabdian demi kepentingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih,
akhir misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Kami undang umat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yakinlah Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu
Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabdanya pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya milik-Mu saja ya Tuhan, karena Engkaulah yang tertinggi di atas seluruh muka bumi. Setiap kehidupan kami adalah milik-Mu, dan kami mensyukuri pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas istirahat malam. Terima kasih atas pagi yang indah. Engkau membangunkan kami dan menuntun pula kami untuk beribadah. Terima kasih atas setiap tarikan nafas yang kami ambil. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan saat ini Tuhan, di mana kami memuji memuliakan nama Engkau, kami juga rindu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Oleh itu Tuhan, kami memohon agar Engkau menolong kami semua. Engkau yang membuka mata, hati dan telinga kami, supaya firman yang kami dengar ini tidak lewat begitu saja, tetapi dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan pula dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 dilanjutkan dengan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa, dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah akan malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat 13 secara berbalasan.
kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Jemaat bersama-sama. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Jangan kau taruh harapan yang sia-sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, janganlah hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas tiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pembacaan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat 31. 1 Korintus pasal 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis
seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 20. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 20. Firman Tuhan berkata, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya pula dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ya. Siapa dari antara kita yang senang hidup nyaman? Semua ya. Jadi hidup nyaman ini sepertinya segala sesuatu itu sudah terjamin, sudah teratur dengan sedemikian rupa sampai meninggal bahkan. Kalaupun ada tantangan, ada kesusahan, ada rintangan, bisa segera diatasi dengan baik dan segera. Wah, sepertinya kita semua pengen ya hidup yang nyaman seperti itu. Lurus terus kayak jalan tol dari Bandung ke Jakarta. Tetapi tidak bagi seseorang yang bernama Binta Niambi Brown, seorang perempuan berkulit hitam yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Sejak kecil Binta ini punya kemauan yang tinggi untuk terus belajar. Sejak umur 10 tahun Bapak Ibu, Binta ini sudah ikut kursus bahasa program gitu ya. Dan ketika ia beranjak dewasa, ia banyak berkarya dalam perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Tidak puas dengan itu, kemudian dia ambil pendidikan hukum, kuliah. Dan kemudian dia berhasil menjadi seorang pengacara yang terkenal bagi perusahaan-perusahaan ternama di Amerika Serikat. Di titik ini Bapak Ibu, hidupnya Binta ini sudah nyaman banget. Dia sudah kaya, uangnya itu gak perlu dipikirin lagi,
punya rumah, punya mobil, keluarga oke, sepertinya hidupnya akan terus enak. Tetapi pada tahun 2013 dia memilih untuk meninggalkan itu semua dan memulai bisnis sendiri. Dia mendirikan yang bernama sebuah bisnis namanya Fermata Entertainment, sebuah perusahaan manajemen produksi dan manajemen artis yang berbasis di Brooklyn, Amerika Serikat. Dan dia juga meluncurkan sebuah label rekaman namanya Big Mouth Records. Nah, Bapak Ibu, keputusan Binta ini sebenarnya cukup kontroversial. Kenapa? Pertama, dia meninggalkan karir yang sudah dia bangun puluhan tahun, kehidupan nyamannya, dan memulai dari nol. Lalu yang kedua, dia ini adalah perempuan kulit hitam, Bapak Ibu. Memang di Amerika katanya semua itu equal ya, tetapi harus disadari tetap aja ada ya sedikit-sedikit lah rasisme terhadap mereka yang berkulit hitam, terutama keturunan dari Afrika. Apalagi Binta ini masuk ke dalam dunia entertainment yang terkenal ganas dan tanpa ampun kepada mereka yang setengah-setengah atau yang setengah hati, atau bahkan kepada mereka yang gagal. Namun Binta tidak pernah menyerah. Pada tahun 2016 label rekaman yang dipimpin oleh Binta memenangkan penghargaan Grammy, sebuah penghargaan yang sangat prestisius di bidang musik, dan kemudian menghasilkan lagu yang diputar puluhan juta kali di seluruh dunia. Nah, jemaat Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Mungkin ada yang mengatakan jangan pernah menyerah, Pak. Lalu ada yang mungkin mengatakan berpikir dalam hatinya gitu ya. Saya mewakili saja Bapak Ibu. Jangan cepat puas dengan keadaan. Bapak Ibu, saya pribadi belajar, ternyata dalam kehidupan hendaknya kita itu mengambil atau membangun kesempatan-kesempatan yang kemudian berujung kepada sebuah momentum kehidupan, meskipun ada banyak tantangan di depannya. Seorang dosen senior di ini namanya agak susah nih ya, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, yang bernamanya Bill Aulet, dia percaya akan hal ini. Dia menegaskan bahwa melakukan hal-hal atau hadir dalam situasi yang tidak pasti memang adalah hal yang paling beresiko, Bapak Ibu, dalam kehidupan. Berbahaya, ya. Menggoncang tatanan kehidupan yang sudah dibangun. Tetapi di saat yang bersamaan itu adalah satu-satunya cara agar manusia bisa maju dari keadaan yang ada. Binta ini tidak ingin merasa selalu dan terlalu nyaman dalam keadaan yang ia capai. Maka ia berani untuk melepaskan apa yang ia sudah miliki dan gapai untuk bisa mengambil sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih bermakna di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu ya, kalau begitu tinggalkan hidup Bapak Ibu sekarang ini. Yang sudah raih, sudah digapai, tinggalkan semua. Langsung ambil yang baru, begitu ya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi saya hendak mau mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita semua ada begitu banyak kesempatan dalam hidup kita untuk berkembang selama kita mau memanfaatkan momentum yang ada. Nah, bacaan Injil kita pada hari ini berbicara tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu yang pertama Simon, Bapak Ibu ya, yang kita kenal sebagai Petrus, lalu Andreas, Yakobus, dan Yohanes.
Sekilas kalau kita baca memang tidak ada yang aneh dalam kisah atau proses pemanggilan ini. Tetapi sesungguhnya respon dari Simon, dari Andreas, Yakobus dan Yohanes menjadi sangat penting. Karena dikatakan mereka, saya garis bawahi Bapak Ibu, saya garis bawahi, saya bold, saya cetak miring, segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Mari sekarang kita posisikan diri kita dalam sudut pandang atau perspektif Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka kan sedang bekerja nih ya. Mereka kan nelayan. Mereka sedang ada yang sedang menebarkan jala, ada pula yang sedang membereskan jala mereka. Lalu kemudian ketika mereka sedang sibuk, mereka bertemu dengan Yesus dan dipanggil untuk menjadi murid. Ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari jadi Simon, jadi Andreas, jadi Yohanes dan Yakobus, kira-kira Bapak Ibu langsung terima nggak? Kira-kira langsung terima nggak? Gak kenal nih sama Yesus, belum pernah mungkin ketemu ya. Lalu tiba-tiba ada yang mengatakan, ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Kira-kira Bapak Ibu langsung bilang, oh iya, saya tinggalkan semuanya, saya ikut engkau. Kira-kira seperti itu nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Wish, siapa kamu? Gak kenal. Ya ini kan hidupku gitu ya. Mana mungkin aku langsung pergi meninggalkan pekerjaan untuk mengikut kamu. Nah Bapak Ibu, Alkitab memang tidak mencatat berapa lama mereka telah menjadi nelayan. Tetapi kemungkinan mereka jadi nelayan tuh sejak dari mereka muda. Bukan waktu yang singkat. Dan tidak semua orang itu bisa jadi nelayan Bapak Ibu. Walaupun nelayan dianggap sebagai pekerjaan yang kasar ya. Tidak perlu pendidikan, tidak perlu sekolah gitu ya. Tetapi untuk menjadi nelayan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang kuat. Mereka setiap malam itu harus bekerja. Mereka menebar jala mereka di danau gitu ya. Lalu kemudian untuk dalam perjalanan menjala ikan tersebut bisa saja menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Misalkan ada badai, tiba-tiba kapalnya rusak Bapak Ibu. Beda ya zaman sekarang, kapalnya sekarang kan udah ada mesinnya. Dulu mah nggak ada, cuma ngandalin angin. Narik ikan jala sekarang ada mesinnya. Dulu cuma ngandelin tangan. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya menjadi seorang nelayan. Walaupun mereka seringkali dipandang hina dan rendah. Lalu juga tidak dicatat apakah mereka pernah mengenal atau bertemu dengan Yesus. Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15, Yesus kan berkarya ya, mulai mengatakan saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepadanya. Mungkin mereka pernah dengar soal Yesus. Tapi ya logikanya ya kecil ya kemungkinan untuk tiba-tiba langsung meninggalkan hidup mereka. Tetapi saya mau melihat Bapak Ibu dan saya mau menafsirkan bahwa besar kemungkinan bahwa perjumpaan dan panggilan yang dilakukan Yesus ini sangat berkesan dan menggugah hati Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dan mereka melihat panggilan ini adalah sebuah momentum yang kuat untuk mengubah hidup mereka. Panggilan Yesus menjadi sesuatu yang sangat spesial sehingga mereka rela meninggalkan hidup mereka. Sangat spesial, bahkan membuat mereka dengan cepat meninggalkan pekerjaan, bahkan keluarga mereka sendiri untuk
mengikut Yesus. Rela meninggalkan kehidupan yang lama demi menemukan hidup yang baru sebagai penjala manusia. Kehadiran, ajakan dan panggilan Yesus kepada mereka memberikan sebuah keberanian untuk berubah. Mereka mungkin berpikir bahwa aku mah selamanya jadi nelayan. Dari aku muda sampai aku mati aku menjadi nelayan. Mungkin nanti anak-anakku juga jadi nelayan. Tetapi Tuhan memberikan sebuah kesempatan dan momentum yang besar untuk menjadi sesuatu yang lebih wow. Dan bahkan bisa membawakan banyak berkat dan panggilan pertobatan kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu, saya juga mengimani bahwa Tuhan Yesus pun juga memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk terus berkembang, untuk terus maju dan tidak cepat puas dengan keadaan yang kita miliki. Dan marilah kita melihat panggilan Tuhan ini sebagai sebuah momentum untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, di GKI Maulana Yusuf sekarang ini sedang masanya pelawatan calon penatua. Ya. Lalu kemudian kemarin hari Sabtu pagi setelah doa pagi itu ada salah satu calon penatua yang minta ngobrol sama saya. Dia bergumul karena dia sudah dilawat beberapa hari yang lalu untuk menjadi seorang penatua. Saya panggil dia abang gitu ya, karena masih cukup muda. Lalu dia panggil, Mas Zeta, saya bergumul mas. Saya dipanggil kemarin dilawat untuk menjadi penatua. Ini panggilan Tuhan. Saya mencoba mengimaninya demikian. Tapi saya takut untuk menerimanya karena saya punya masa lalu yang gak baik. Di masa muda saya banyak melakukan dosa. Bagaimana mungkin saya yang berdosa ini dipanggil untuk jadi penatua? Saya tidak layak, apa kata orang? Saya juga sibuk, mas. Saya paling ke gereja biasanya hari Sabtu sama Minggu. Saya tidak yakin bisa melayani sebagai seorang penatua. Lalu saya jawab, Bang, kalau mau cari orang yang baik, cari orang yang lebih pintar, cari orang yang lebih hebat itu banyak bang. Tapi Tuhan panggil abang. Bukan karena abang baik banget, bukan karena abang sempurna, bukan karena abang tanpa celah, tapi Tuhan pilih abang karena itu abang. Abang apa ada. Kalau ikut kata orang itu nggak ada habisnya bang. Jadi penatua yang tiap hari di gereja, ntar dibilang, ada yang bilang cari muka, dibilang sok sibuk, pingin paling berpuasa di gereja. Tapi kalau nggak hadir di dalam pelayanan, jarang kelihatan, dibilang makan gaji buta. Sama aja bang. Kalau kita mikirin apa kata orang nggak ada habisnya. Maka daripada kita mikirin apa kata orang dan kita tidak bisa mengendalikan apa kata orang, panggilan ini kan antara pilihan abang sama Tuhan. Ya udah fokus pelayanan sendiri, tingkatkan, buktikan pelayanan yang terbaik, yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu si abang ini ya bisa lah ya menerima panggilan menjadi penatua. Tahu sendiri jadi penatua di GKI itu susah dipanggil, maksudnya gitu ya, dilawat tapi ditolak terus. Semoga di Bonti tidak demikian Bapak Ibu ya. Jadikanlah panggilan ini sebuah momentum Bapak Ibu ya. Momentum bahwa Tuhan panggil kita untuk melakukan perubahan.
menjadi berkembang lebih baik di dalam kehidupan. Tidak perlu perubahan-perubahan yang besar Bapak Ibu. Tidak perlu perubahan-perubahan yang wow kata orang gitu ya, seperti yang suka di media sosial. Tapi bisa kita mulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa perubahan itu tidak harus besar dalam hidup ini. Tetapi jika perubahan tersebut dilakukan dengan kesungguhan dan cinta yang besar, maka yakinlah Bapak Ibu, itu efeknya luar biasa. Bacaan kita Yunus itu tidak menyangka Bapak Ibu bahwa Niniwe itu berubah. Padahal Yunus sudah melihat Niniwe ini udah kota no hope lah gitu ya. Udah nggak ada harapan. Udah mah kota isinya orang berdosa semua gitu ya. Banyak lagi. Udah lama dihancurin aja nih kota. Maka si Yunus pun tidak langsung ya ke Niniwe, dia kabur. Karena mikir ngapain saya ke Niniwe? Nggak ada guna. Tetapi kemudian ketika dia sampai ke Niniwe, dia mengabarkan berita pertobatan, satu kota itu kembali ke jalan Tuhan. Yunus tidak menyangka bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia beritakan, hal sederhana sebenarnya, tetapi membawakan perubahan yang begitu besar di dalam hidup banyak orang. Dan yang hal sama juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita satu persatu. Dia memanggil nama kita pribadi untuk terus berubah menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, relasi bersama dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam pekerjaan kita. Dan saya juga percaya serta mengimani, ketika kita melakukan hal tersebut, walaupun kecil Bapak Ibu, sederhana, tetapi sesungguhnya kalau kita doakan dan lakukan dengan penuh cinta, tidak ada yang sia-sia. Di tengah dunia yang mungkin menganggap bahwa kebaikan, kepedulian, perubahan menjadi lebih baik adalah sesuatu yang naif Bapak Ibu, yang mungkin dimanfaati nanti bisa sama orang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk selalu melakukan kebenaran Tuhan, menjadi sosok yang lebih baik. Dan hendaknya ini selalu kita jaga di dalam kehidupan kita. Raihlah momentum tersebut Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, dan jangan berputus asa. Hidup menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran memang tidak pernah mudah. Tetapi sama seperti Tuhan yang memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sama seperti Tuhan yang memanggil Yunus untuk menyatakan pertobatan dan kebaikan, Ia juga memanggil kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan menyatakan kerajaan Allah. Tenang bahwa dalam prosesnya Dia juga yang akan memberkati serta memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui
di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat bisa bernyanyi bersama-sama. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, selahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita
menaikkan doa syafaat kita. Sungguh mulia Engkau ya Allah di atas seluruh bumi, dan nama-Mu sajalah yang kami puji-pujikan dan muliakan. Terima kasih atas kebenaran-Mu, dan tolonglah kami untuk bisa terus menangkap dan meresponi panggilan-Mu sebagai momentum untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, dan biar dalam cinta kasih-Mu itu kami terus bisa meresponinya, mengabarkan cinta kasih Allah yang besar kepada semua orang yang membutuhkan kebenaran dan cinta kasih Allah. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami semua di tempat ini yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Kiranya Engkau yang tolong, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan biarlah Engkau memakai setiap upaya pengobatan untuk menjadi alat-Mu dalam menyatakan kemuliaan Allah. Kami ingin berdoa untuk kami semua di dalam pekerjaan ataupun kegiatan kami. Kiranya Engkau yang menyatakan kuasa pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk kami semua juga yang bergumul akan masa depan kami, yang mungkin masih bingung atau takut akan sesuatu yang tidak kami ketahui. Tapi kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan rancangan-Mu adalah rancangan kebahagiaan dan bukan rancangan kecelakaan. Kami juga ingin berdoa untuk hal-hal lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan dan katakan satu persatu, tetapi Engkau Allah yang mengetahui dan bisa mengerti apa yang menjadi isi hati kami. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, Persekutuan Bajem di Taman Kopo Indah ini. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau sertai, Engkau tolong, sehingga persekutuan ini dapat terus memuliakan Allah, menjadi alat-Mu dalam menyatakan kebaikan serta sukacita kepada setiap makhluk yang ada. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami semua. Kami ingin berdoa juga untuk pemilihan umum yang akan segera berlangsung pada tanggal 14 Februari nanti. Siapapun nanti yang terpilih Tuhan, kami percaya akan Engkau pakai, dan tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka bisa menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran serta keadilan bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, inilah kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh langkah dan nafas kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dan memohon hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu, persembahan selain melalui kantong kolektor, bisa juga melalui nomor rekening yang seperti yang sudah tertera di layar. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan
oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat menemukan momentum kami dapat mengejar momentum kami, dan kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap prosesnya. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih jika kami Engkau beri kesempatan untuk dapat mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka yang memerlukan. Kau juga yang akan menuntun setiap tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ucapan syukur ini hanya dalam tangan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Yang dirasakan yang penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh
sinarnya, jadilah suluh dunia. Umat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita agar kita tidak kehilangan momentum hidup yang disediakannya bagi kita. Ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.